Shalom orang-orang muda sekalian, kembali lagi di Apa Kata Alkitab. Kita ada dalam series pembahasan 10 virus yang sulit dilawan oleh orang muda. Kita sudah membahas tentang mata yang mengintip dan virus mulut yang memfitnah. Hari ini kita ada dalam pembahasan virus hati yang congkak, menjadi salah satu virus yang sulit dilawan oleh orang muda. Kita belajar bersama dari kitab Yesaya pasalnya yang kedua ayat 11 dan ayat yang ke-17. Kita akan membacakannya bersama-sama. Manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi. Pada hari itu, ayat 17, manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari ini. Ada 6 hal kenapa virus hati yang sombong adalah virus yang sulit untuk dilawan oleh orang muda. Karena yang pertama, orang muda adalah pribadi atau manusia yang pada usia-usia muda inilah usia-usia produktif di mana dia akan bertambah hartanya. Ketika seseorang menjadi bertambah hartanya, sangat cenderung untuk dia terinfeksi oleh virus hati yang sombong. Dan yang kedua, ketika orang muda bertambah tinggi kedudukan atau posisinya. Ketika orang muda mendapatkan posisi, mendapatkan jabatan, semakin dihormati, maka virus hati yang sombong ini sangat mudah untuk terinfeksi oleh orang muda tersebut. Dan yang ketiga adalah ketika orang muda menjadi bertambah ilmunya, dia akan menjadi sombong, dia akan menjadi angkuh, dia akan menjadi congkak. Kenapa? Karena dia merasa bahwa dia lebih tahu daripada kebanyakan orang lainnya, dia lebih cerdas, dia lebih pintar daripada kebanyakan orang lainnya. Karena itu rekan-rekan orang muda, ketika seseorang bertambah ilmunya, ada kecenderungan untuk dia sangat mudah untuk terinfeksi virus hati yang sombong. Yang keempat adalah ketika seseorang mulai menganggap bahwa dirinya lebih rohani daripada orang lain, dia merasa bahwa dia lebih dekat dengan Tuhan dibandingkan dengan orang lain, dia merasa bahwa aktivitas rohaninya lebih banyak daripada orang-orang muda yang lain yang seusia dengannya. Maka ketika hal itu dia rasakan, maka sangat mudah bagi dia untuk terinfeksi virus hati yang sombong. Ada istilah orang katakan sombong rohani, karena dia merasa dia seperti seolah-olah lebih dekat dengan Tuhan dibandingkan dengan orang muda yang lain. Yang kelima adalah karena apa yang dia miliki secara fisik, baik itu kecantikan maupun ketampanan. Ketika seseorang merasa dia lebih cantik daripada orang lain, dia lebih tampan dari orang lain, dia lebih kelihatan manis daripada orang lain, dia akan cenderung untuk menjadi sombong karena dia merasa bahwa dia memiliki sesuatu secara fisik yang lebih di atas orang lain. Dan yang terakhir, kenapa virus ini sangat rentan untuk menyerang orang muda dan orang muda begitu sulit untuk melawannya? Karena ketika seseorang mulai punya banyak pengikut, punya banyak pendukung, dia mulai memiliki sesuatu yang dia rasakan bahwa itu sangat mendukung dia, mensupport dia, baik itu mungkin keluarga yang dia rasakan bahwa keluarganya ini merupakan orang-orang kuat, orang-orang dengan posisi yang terhormat, orang-orang yang punya relasi yang kuat. Maka pada saat orang muda merasa bahwa dia punya hal tersebut, sangat cenderung untuk orang muda tersebut menjadi sombong atau tinggi hati. Rekan-rekan orang muda, intinya ketika seseorang merasa bahwa ketika dia memiliki sesuatu yang lebih di atas orang lain, ketika dia merasa bahwa posisinya tinggi di atas daripada orang lain, ketika dia merasa bahwa dia memiliki sesuatu yang
orang lain tidak miliki, maka ada kecenderungan untuk orang tersebut sangat riskan dan sangat mudah diserang oleh virus hati yang sombong. Karena itu orang-orang muda, begitu mudahnya kita di masa muda ini untuk terserang oleh virus yang satu ini, yaitu hati yang sombong atau hati yang angkuh atau tinggi hati. Bagaimana kita belajar hari ini untuk terhindar dari virus hati yang sombong, supaya begitu ada peluang yang datang, begitu ada kesempatan virus ini menyerang kita, kita belajar untuk kita menghindar dari serangan virus ini. Kenapa? Karena kalau kita tidak menghindar, maka kita akan terinfeksi virus hati yang sombong, di mana bahayanya akan saya jelaskan di bagian penjelasan selanjutnya. Rekan-rekan orang muda yang diberkati oleh Tuhan, ada 3 hal yang menjadi cara untuk kita bisa melawan virus tinggi hati. Yang pertama di ayat yang ke-11 dan ayat 17 dari kitab Yesaya ini menjelaskan bahwa hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Bahkan diulang lagi, hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Maka yang pertama, ketika kita merasa bahwa kita punya jabatan lebih tinggi dari orang lain, punya kedudukan lebih tinggi dari orang lain, ilmu kita lebih banyak daripada orang lain, ketika kita merasa kita lebih cantik atau lebih tampan dari orang lain, keluarga kita lebih kuat daripada orang lain, ketika kita merasa bahwa kita punya harta lebih banyak daripada orang lain, dan rasanya hati mulai goyah untuk merasa bahwa pengen sombong, pengen angkuh, pengen menunjukkan bahwa kita itu lebih daripada orang lain, maka pada saat itu kita belajar yang pertama adalah mengembalikan segala kemuliaan hanya untuk Tuhan. Mengembalikan segala kemuliaan untuk Tuhan artinya kita belajar untuk mempermuliakan Tuhan dengan semua hal yang sedang Tuhan percayakan kepada kita. Kita belajar untuk mengembalikan segala kehormatan hanya bagi Tuhan untuk semua yang sedang Tuhan percayakan bagi kita. Mempermuliakan Tuhan artinya ada 4 hal, yaitu yang pertama, kita belajar untuk mengembalikan kemuliaan untuk semua hal yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita. Entah itu ketampanan, keluarga, karir, apa saja, kita belajar untuk mengangkat tangan dan mengembalikan segala pujian hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Yang kedua, belajar mengembalikan kemuliaan bagi Tuhan artinya kita belajar untuk menyadarkan diri kita sendiri bahwa yang kita miliki saat ini hanyalah titipan semata. Yang kita raih, yang kita miliki, yang ada di sekeliling kita, yang kita rasa bahwa kita lebih daripada orang lain, itu hanyalah satu titipan yang Allah berikan bagi kita, yang Allah titipkan bagi kita untuk kita kelola dan kita pakai untuk kembali memberikan kemuliaan bagi Dia. Yang ketiga, belajar mengembalikan kemuliaan kepada Tuhan artinya kita belajar untuk mengangkat tangan dan mengatakan praise the Lord, puji Tuhan untuk segala hal yang Tuhan berikan kepadaku. Belajar untuk mengangkat tangan, mengatakan pada Tuhan bahwa puji Tuhan, terima kasih untuk semua yang Tuhan sedang titipkan buat saya. Puji Tuhan untuk harta yang sedang Tuhan percayakan buat saya. Puji Tuhan untuk kecantikan, ketampanan yang Tuhan titipkan buat saya. Puji Tuhan untuk karir yang menanjak naik yang Tuhan berikan bagi saya. Puji Tuhan untuk segala berkat yang sedang Tuhan berikan buat saya. Puji Tuhan untuk posisi yang sedang Tuhan berikan buat saya. Belajar mengangkat tangan kita, mengembalikan hormat. Pada saat yang sama juga kita sedang berserah kepada Tuhan, mengangkat tangan, mengembalikan pujian kepada Tuhan. Dan di saat yang sama kita belajar untuk berserah kepada Tuhan, meminta hikmat Tuhan untuk mengelola, untuk memakai, untuk menggunakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kembali melayani dan mengagungkan Dia. Yang keempat, belajar mengembalikan kemuliaan bagi Tuhan supaya terhindar dari virus hati yang sombong ini artinya kita belajar untuk menyadarkan diri sendiri bahwa ini bukan karena aku tetapi karena Tuhan. Ini bukan karena kemampuan aku, tetapi karena Tuhan. Ini bukan karena aku bisa, tetapi karena Tuhan yang mengerjakannya. Ini bukan karena aku mampu, tetapi karena Tuhan. Belajar untuk
menghapus kata aku dari semua pencapaian, dari semua yang kita miliki, dan belajar bahwa ini karena Dia. Belajar seperti apa yang dituliskan di dalam kitab Roma, bahwa segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena itu rekan-rekan orang muda, belajarlah untuk mengembalikan segala kemuliaan hanya untuk Tuhan. Belajarlah untuk mengangkat tangan dan memuji Tuhan. Belajarlah untuk sadar bahwa ini bukan karena aku, tetapi karena Dia, oleh Dia dan bagi Dia segala kemuliaan. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari virus hati yang congkak. Karena virus ini begitu menggoda kita. Virus ini seperti sedang mengipas-ngipas kita, mengangkat kita dengan tinggi-tingginya dan merasa bahwa orang lain di bawah daripada kita. Hati yang sombong selalu membuat seseorang melihat orang lain lebih rendah daripada dia. Hati yang sombong membuat seseorang melihat bahwa orang lain lebih kecil daripada dia. Hati yang sombong membuat seseorang akan semena-mena terhadap orang lain. Hati yang sombong akan membawa seseorang itu untuk ada di dalam zona di mana dia pengen untuk dilayani, dia pengen untuk dihormati, dia pengen untuk dihargai lebih. Hati yang sombong itu akan membuat seseorang merasa bahwa dia tidak ada yang bisa melawan dia. Dia lebih dari segala-galanya. Dan ini disukai oleh orang muda. Karena itu orang-orang muda yang diberkati oleh Tuhan, belajarlah untuk apa yang dituliskan di dalam kitab Roma, bahwa segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dialah kemuliaan. Supaya dengan terus mengingat ayat kebenaran ini, engkau akan terhindar dari hati yang sombong atau hati yang congkak. Yang kedua, cara untuk supaya kita terhindar dari virus hati yang congkak atau hati yang sombong, kita akan melihat di dalam Amsal 16 ayat 18. Di sana dikatakan bahwa kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Maka hal yang kedua yang harus dilakukan sebagai cara untuk bisa menangkal virus hati yang sombong adalah belajar untuk mengingatkan dirimu sendiri bahwa kalau saya sombong, maka kehancuran sedang menanti saya. Kalau saya sombong, maka kehancuran ada di depan saya dan saya pasti akan hancur. Kalau saya sombong dengan semua hal yang sedang Tuhan berikan bagi saya, entah itu kekayaan, kecantikan, atau ketampanan, keluarga, pengikut, orang-orang yang mendukung kita, harta, jabatan, posisi, apapun itu. Kalau saya sombong dengan semua hal, ingatkan dirimu, kalau saya sombong dengan semua hal tersebut, maka saya pasti akan hancur. Kehancuran sedang ada di depan saya. Saya sedang berjalan menuju kehancuran itu. Milikilah alarm di dalam diri yang mengingatkan engkau bahwa ketika engkau ingin sombong, engkau harus ingat. Alarm itu harus berbunyi untuk mengingatkan engkau. Hei, ingat, kalau kau sombong, kehancuran sedang menanti engkau. Kenapa orang yang sombong pasti akan hancur? Karena orang yang sombong pasti hubungannya dengan sesama pasti akan hancur. Orang yang sombong hubungannya dengan Tuhan juga pasti akan hancur. Sehingga dia akan mengalami kemerosotan rohani yang luar biasa. Dia tidak akan punya teman lagi. Orang yang sombong, kenapa ia hancur? Karena orang yang sombong pasti kedudukannya pun pasti hancur. Kenapa? Karena ketika dia mulai sombong, dia merasa bahwa dia harus memperkuat posisinya. Dia merasa bahwa dia harus makin lebih kuat dari sebelumnya. Sehingga akan banyak cara dipakainya untuk membuat posisinya menjadi lebih kuat. Dan dia tidak sadar bahwa dengan cara-cara tersebut, kadangkala dia terjerat di dalam cara-cara yang tidak benar. Sehingga dia tidak sadar bahwa dia sedang membangun dirinya untuk hancur di masa depan. Orang yang sombong juga pasti nama baiknya akan hancur. Kenapa nama baiknya akan hancur? Orang-orang akan berbicara tentang dia. Orang-orang akan mengatakan, lu tahu nggak, si ini tuh sombong banget. Lu nggak usah deh bergaul sama dia. Atau ketika orang mendengar nama kita, orang langsung bilang, oh si sombong itu. Orang yang terlalu tinggi hati itu merasa lebih dari yang lain. Nama kita akan menjadi rusak, nama baik kita akan hilang, nama baik kita akan hancur karena ketika kita mulai hati kita menjadi sombong. Orang yang sombong itu pasti akan dijauhi oleh banyak orang. Orang yang sombong itu karirnya pasti akan hancur di masa yang akan datang. Karena ketika engkau sudah dijauhi oleh orang, itu bisa jadi termaksud juga
atasanmu, bosmu, pemimpinmu juga akan menjauhi engkau. Di kampus mungkin akan teman-temanmu menjauhi engkau. Kau akan kehilangan teman-teman yang biasanya mendukung engkau. Engkau akan kehilangan komunitas yang biasanya mendukung engkau. Engkau akan hancur di dalam semua area kehidupanmu. Kenapa? Karena engkau sombong. Ketika seseorang sombong, dia biasanya lupa diri. Dan ketika seseorang dia lupa diri, maka biasanya yang terjadi adalah dia mengabaikan semua hal yang ada di sekitarnya dan coba hanya untuk memikirkan tentang akunya dia, tentang egonya dia, tentang bagaimana memenuhi keinginannya untuk memuaskan apa yang ada di dalam pikiran dan perasaannya semata. Rekan-rekan orang muda yang diberkati oleh Tuhan, supaya engkau terhindar dari virus hati yang congkak, engkau harus belajar untuk memiliki alarm dalam dirimu. Kalau saya sombong, saya pasti akan hancur. Semua yang sedang saya genggam ini pasti akan terlepas. Semua yang saya punya selama ini pasti akan hancur. Semua yang kelihatannya begitu luar biasa ini pasti akan musnah seketika. Karena hati saya ini membuat saya menjadi angkuh tinggi hati dan tidak lagi memperdulikan orang lain. Orang yang sombong, dia bahkan ada di titik di mana dia tidak peduli akan Tuhan. Dia merasa dia mampu, dia merasa dia bisa, dia merasa dia tidak butuh Tuhan. Dan pada saat itulah dia mulai ada di dalam kehancuran demi kehancuran. Berapa banyak engkau punya pengalaman melihat orang yang dulunya dia tinggi, yang dulunya dia begitu seperti tanaman yang subur, yang tumbuh dengan buah yang begitu luar biasa. Tapi hari-hari ini dia mulai mengering dan bahkan sudah tidak ada orang yang mampir untuk melihatnya. Kenapa? Kuncinya satu, karena dia ternyata sombong. Engkau mungkin pernah melihat, punya pengalaman temanmu, rekanmu, orang-orang yang ada di sekitarmu, atau mungkin keluargamu yang dulu kelihatan begitu luar biasa, dielu-elukan, diagung-agungkan, tetapi karena sombong, saat ini Tuhan membawa dia seperti terjun bebas, ada di titik terendah hidup. Berapa banyak orang yang ketika dipercayakan harta yang begitu banyak, dia begitu mulai sombong, mempergunakan hartanya dan merasa bahwa lu kan miskin, gak usahlah lu bergaul sama saya, lu gak usahlah berkumpul dengan komunitas saya. Dan pada saat sekarang engkau melihat bahwa dia bahkan tidak punya teman. Kenapa? Karena dia sombong dan hartanya sedang ludes. Karena itu rekan-rekan yang diberkati oleh Tuhan, engkau orang muda, engkau sulit untuk melawan hati yang sombong, tapi kau harus belajar. Yang pertama, mengembalikan kemuliaan bagi Tuhan. Yang kedua, milikilah alarm di dalam dirimu. Ketika hatimu mulai mengajakmu untuk sombong, untuk merasa lebih tinggi dari yang lain, pada saat itu engkau harus belajar bahwa kalau saya sombong, saya pasti akan hancur. Karena Tuhan bisa mengambil semua yang sedang saya banggakan ini kapan saja. Ketika Tuhan lihat saya sudah tidak bisa lagi menjadi pengelola yang baik, Tuhan bisa mengambil itu. Hati-hati orang muda. Kembali lagi di Amsal pasal 16 ayat 18, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Maka cara ketiga untuk supaya engkau terhindar dari virus hati yang sombong adalah ingatkan dirimu bahwa kalau engkau sombong, maka kejatuhan ada di depanmu. Yang pertama kehancuran, yang kedua ini kejatuhan. Wow, rekan-rekan orang muda bisa bayangkan kalau seseorang sedang ada di posisi yang tinggi lalu dia jatuh, apa jadinya orang ini? Bagaimana seseorang yang sedang ada dalam kenyamanan, fasilitas hidup karena dia kaya raya lalu dia jatuh miskin, gimana rasanya? Rekan-rekan orang muda, gimana rasanya ketika seseorang sedang disanjung-sanjung, dielu-elukan, dan dia merasa begitu nyaman, dia merasa seperti dia yang paling besar, paling penting, paling hebat dari orang-orang lain. Dan seketika ketika dia jatuh, wow, itu bagaimana rasanya? Saya berdoa supaya engkau yang mendengarkan bagian kebenaran firman Tuhan ini tidak terjebak dalam virus hati yang sombong. Saya berdoa supaya engkau terhindar dari virus
hati yang sombong. Karena kalau engkau sombong, engkau pasti akan mengalami kejatuhan. Engkau pasti akan merasakan gimana sakitnya kalau jatuh. Engkau pasti akan merasakan bagaimana kesakitan yang akan engkau rasakan karena engkau jatuh dari pada kesombonganmu itu. Engkau akan merasakan bagaimana ketika engkau ada di posisi yang tinggi dan tiba-tiba engkau ada di posisi yang paling rendah, dan di posisi itu bahkan tidak ada satu orang pun yang pengen melihat kamu. Ada kata-kata bijak yang biasa orang tua sering mengatakan bahwa hati-hati, hidup ini seperti roda yang sedang berputar. Kadang-kadang engkau ada di posisi di atas, tapi kadang-kadang engkau ada di posisi di bawah. Ketika engkau ada di posisi di atas, ingatlah bahwa ada orang yang ada di posisi di bawah. Jangan kau sombong ketika engkau sedang ada di posisi atas, karena sewaktu-waktu engkau akan ada di bawah karena roda kehidupan itu berputar. Rekan-rekan orang muda yang diberkati oleh Tuhan, engkau harus belajar untuk mengingatkan dirimu supaya tidak boleh sombong, karena engkau pasti akan jatuh. Engkau harus punya alarm yang kedua, alarm yang mengingatkan dirimu, kalau saya sombong, saya pasti jatuh. Dan saya tidak mau merasakan sakitnya jatuh, maka sebaiknya saya tidak boleh sombong. Rekan-rekan orang muda yang diberkati oleh Tuhan, lewat apa kata Alkitab hari ini, saya ingin membagikan bagi kita tentang bagaimana 3 cara yang dapat kita pakai untuk menangkal virus hati yang sombong, supaya kita terhindar dari jebakan virus ini yang dapat membuat kita hancur, dan yang kedua dapat membuat kita jatuh. Kenapa orang yang sombong ini dia akan menjadi jatuh? Kenapa orang sombong pasti akan jatuh? Kenapa orang sombong pasti akan merasakan sakitnya jatuh? Kenapa? Yang pertama, karena Tuhan telah meninggalkan orang yang sombong. Orang yang sombong Tuhan pasti akan tinggalkan dia. Dan penyangga hidup terkuat kita adalah Tuhan. Engkau bisa tegak berdiri sampai hari ini, itu karena Tuhan. Engkau bisa kuat berdiri sampai hari ini, itu karena Tuhan. Engkau bisa menanjak naik sampai hari ini, itu karena Tuhan. Engkau bisa dipromosikan hari ini, itu karena Tuhan. Tuhan yang membuat engkau terus naik. Engkau terus naik dan terus naik. Kau terus diberkati, itu karena Tuhan. Pada saat banyak orang kehilangan harta benda dan segala yang dimilikinya, tetapi kalau engkau masih dipercayakan, itu karena Tuhan yang menjaga hartamu itu, karena Tuhan yang memberkati hidupmu. Dan engkau bisa bayangkan pribadi yang menjagamu, pribadi yang menopangmu, pribadi yang menjaga yang engkau miliki itu mundur dari hidupmu, apa yang terjadi? Engkau pasti akan jatuh. Tuhan itu adalah penyangga hidup kita orang muda. Tuhan kita adalah pribadi yang menopang kita. Tangannya yang kuat yang memegang tangan kita setiap hari. Tangannya yang kuat yang menggenggam tangan saya dan rekan-rekan orang muda, sehingga kita tidak jatuh. Ketika badai itu datang silih berganti dalam hidup, kita tidak jatuh. Kenapa? Karena ada tangan Tuhan yang kuat yang memegang tangan kita. Tetapi ketika engkau sombong, tangan itu akan melepaskan engkau. Maka ketika ada sedikit saja angin, goncangan sedikit saja, engkau pasti akan jatuh. Ketika engkau berjalan di jalan yang licin, yang penuh dengan resiko, tangan Tuhan kalau sudah tidak lagi memegang tangan kamu, pasti engkau akan jatuh. Karena engkau tidak tahu bagaimana berjalan di jalan yang licin. Jalan-jalan kehidupan ini ada banyak jalan licin di sana. Karena itu kalau engkau tidak berjalan lagi bersama dengan Tuhan, engkau pasti akan jatuh. Saya yakin dan percaya kita pasti punya pengalaman jatuh secara fisik. Apa yang terjadi? Pasti kita terluka, kita berdarah-darah, kita cedera. Bahkan ada yang mengalami patah tulang. Ada yang sampai harus kehilangan organ tubuh tertentu karena sudah tidak bisa dipakai lagi, karena sudah tidak bisa berfungsi. Jatuh itu tidak baik, jatuh itu tidak enak. Karena itu jaga hatimu untuk tidak terinfeksi oleh virus hati yang sombong. Karena kalau Tuhan meninggalkan, maka kita pasti akan jatuh. Yang kedua,
Kenapa orang yang sombong itu pasti dia jatuh? Yang pertama karena Tuhan meninggalkan. Yang kedua karena sesama sudah meninggalkan dia juga. Kita ini manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup terlepas dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita bukan robot yang bisa survive tanpa ada orang-orang di sekitar kita. Kita manusia yang butuh tangan orang lain. Kita manusia yang butuh pemikiran orang lain. Kita manusia yang butuh sesekali didekat oleh orang lain, yang butuh dipeluk, butuh disupport, butuh ditopang oleh orang lain. Pada saat engkau sombong, orang-orang yang akan menopang, yang akan mendukung engkau, yang mensupport engkau, mereka akan pergi meninggalkan engkau. Maka yang terjadilah engkau akan sendiri. Maka yang terjadi adalah engkau akan terpuruk dalam kesendirian. Apa yang terjadi ketika engkau sendirian? Engkau manusia, engkau punya perasaan. Dan pasti engkau akan menjadi depresi, engkau akan menjadi stres, bahkan mungkin engkau akan menjadi gila. Ada banyak orang yang mungkin ada di dalam kelimpahan harta yang luar biasa, hidupnya tanpa enak. Tapi kenapa overdosis dengan obat-obatan? Kenapa dia pada akhirnya memilih untuk bunuh diri? Padahal hidupnya kita lihat, wah enak sekali, hartanya banyak. Makan dilayani, bikin ini itu dilayani, punya pembantu terlalu banyak. Tapi kenapa kok menyerah dengan hidup dan akhirnya dia memilih untuk overdosis dan atau bahkan bunuh diri? Kenapa hal itu terjadi? Karena sudah tidak punya lagi teman, sudah tidak punya lagi orang yang bisa dipercaya untuk menjadi teman curhat. Sudah tidak lagi punya orang di sekitarnya yang bisa menjadi support system yang mendukungnya. Jangan sepelekan support system di sekitar kita. Ketika engkau sedang galau, ketika engkau sedang stres, kau butuh teman. Kau tidak bisa melarikan diri daripada lingkungan yang namanya engkau butuh manusia yang lain. Mungkin ada banyak hiburan yang saat ini teknologi coba tawarkan. Game, film, Netflix, segala macam. Media sosial. Apa saja, kau merasa mungkin itu bisa menjadi tempat pelarianmu? Itu sama sekali tidak bisa menjadi tempat pelarianmu. Ketika engkau sedang ada di dalam titik stres, kau butuh manusia yang lain. Engkau butuh untuk ada seseorang yang menemani engkau ngopi. Dan orang tersebut hanya ada di sampingmu. Kadang-kadang itu menjadi energi untuk engkau kuat lagi. Kadang-kadang dengan ketemu dengan teman kita, lihat senyumnya saja, seperti ada energi lagi. Padahal kita belum ngobrol, belum cerita apa-apa. Ketika kita sedang ada dalam titik hopeless, lalu kita ketemu dengan orang yang kita percayai, orang yang dekat dengan hidup kita, keluarga kita mungkin, orang tua kita, atau mungkin pacar kita, atau mungkin orang yang dekat, sahabat kita. Kadang-kala belum kita cerita, kita sudah merasa seperti kuat lagi ketika ketemu dengan manusia. Lalu bisa bayangkan rekan-rekan orang muda kalau manusia sampai meninggalkan engkau. Yang ada engkau sendiri, dan pada saat itu kejatuhanmu pasti akan engkau lihat dan engkau rasakan. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi support system di dekat kamu. Sudah tidak ada lagi orang-orang yang akan mendukung kamu. Sudah tidak ada lagi. Karena itu hati-hati orang muda yang diberkati oleh Tuhan. Engkau harus belajar untuk tidak terinfeksi virus ini. Karena ketika engkau terinfeksi virus ini akan membuat engkau ada di dalam kehancuran dan kejatuhan. Lewat apa kata Alkitab hari ini? Saya mau mengingatkan kita semua orang muda untuk belajar menjaga hati kita supaya tidak sombong. Untuk belajar terhindar dari hati yang sombong. Untuk belajar terhindar dari virus yang sangat mungkin untuk kita terinfeksi, yaitu virus hati yang sombong. Belajarlah mengangkat tangan, mengembalikan pujian hanya bagi Tuhan. Belajarlah mengangkat tangan, mengembalikan segala kehormatan bagi Tuhan. Belajarlah mengangkat kedua tanganmu dan mengatakan thanks God. Terima kasih Tuhan.
untuk semua yang sedang Tuhan percayakan. Belajar setiap hari dengan rendah hati. Engkau harus bersyukur, berterima kasih untuk semua hal yang sedang Tuhan percayakan buat engkau. Untuk pekerjaan, untuk pertemanan, untuk keluarga, untuk ketampanan, kecantikan, untuk harta, untuk posisi, untuk relasi yang hebat yang Tuhan berikan buat engkau. Engkau harus belajar bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Setiap hari engkau harus belajar berterima kasih kepada Tuhan. Dengan demikian engkau belajar untuk menata hatimu bahwa ini bukan karena aku, tetapi karena Dia, oleh Dia, dan bagi Dialah segala kemuliaan. Yang kedua, belajar untuk memiliki alarm di dalam dirimu. Yang pertama, kalau engkau tidak menjaga hati untuk terhindar dari virus sombong, engkau pasti akan hancur. Yang kedua, engkau pasti akan jatuh. Jadi milikilah alarm ini yang selalu berbunyi setiap waktu. Ketika engkau sudah mulai merasa bahwa hatimu mulai tergoda untuk mulai sombong, maka pada saat itu engkau harus belajar bunyikan alarm itu. Kalau saya sombong, saya pasti hancur. Kalau saya sombong, saya pasti jatuh. Demikian apa kata Alkitab, kiranya lewat renungan hari ini menolong kita semua orang muda, orang-orang yang hidup di dalam Tuhan untuk tidak sombong dengan apa yang sedang Tuhan percayakan kepada kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.